Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan produk perbankan syariah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita ada baru 31 orang, masih ada yang belum masuk sepertinya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari perkuliahan di minggu kemarin. Semuanya sudah membuat resume dan sudah dikirim ke Google Classroom. Saya ingin mengulas terlebih dahulu dari ranji yang sudah saudara buat. Kegiatan usaha bank syariah itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama funding, yang kedua financing atau lending, yang ketiga service. Nah, dari ketiga itu kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke. Baik, yang pertama funding. Saya ingin menjelaskan secara global dari kesemuanya. Funding yaitu produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa kegiatan usaha bank syariah itu dari yang 3 itu, yang pertama yang dilakukan oleh bank syariah adalah menghimpun dana. Menghimpun dana dari masyarakat itu terdiri dari 3 jenis produk. Yang pertama adalah produknya tabungan, yang kedua produknya giro, yang ketiga produknya Deposito. Nah, kalau untuk tabungan, giro dan deposito itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kalau giro itu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan dapat dilakukan dengan menggunakan cara penarikannya bisa menggunakan dengan cek. Ya, beda halnya dengan tabungan yang lain. Kalau giro dia bisa menggunakan cek, bisa juga menggunakan sarananya adalah bisa juga menggunakan biliet giro. Sarana pembayaran lainnya ya. Kemudian tentu dengan cara pemindah bukuan. Jadi dia bisa dengan cara cek, biasanya ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang melakukan transaksinya dalam jumlah yang besar, kemudian cukup menuliskan di selembar cek. Dan cek itu berlaku secara legal dan bisa ditukarkan, diuangkan. Nah, itu kalau giro. Nah, giro ini juga menggunakan 2 jenis akad. Yang pertama akadnya adalah akad wadiah atau yang disebut dengan giro wadiah. Yang kedua akadnya adalah mudharabah. Jadi ada 2 produknya, ada 3 untuk funding, ada tabungan, ada giro, ada deposito, tapi akadnya juga berbeda-beda. Kita bahas dulu akad giro. Giro menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Nah, apa beda keduanya? Akad wadiah adalah akad berupa titipan. Wadiah itu titipan. Nah, kalau dia titipan, maka yang menerima titipan wajib menjaga dana titipan itu. Dalam hal ini adalah pihak bank. Bank syariah menerima dana titipan dan dalam ketentuannya bank boleh menggunakan uang itu untuk diinvestasikan. Nah, kalau mudharabah, nasabah adalah sebagai investor, orang yang memiliki dana, menginvestasikan dananya ke bank syariah, kemudian bank syariah mengelolanya dengan konsep mereka memiliki ketentuan untuk berbagi keuntungan.
karena dia adalah investasi. Jadi kalau dalam mudharabah, nasabah dan bank sama-sama memiliki konsekuensi keuntungan dan kerugian. Kalau bank mengelola uang itu dengan baik kemudian memperoleh keuntungan, maka nasabah juga memperoleh keuntungan. Nah, kalau kerugi biasanya sudah diminimalisir oleh bank syariah. Tapi berapa tingkat keuntungannya? Nah, itu tergantung kepada berapa profit yang diperoleh oleh bank syariah. Kalau bank syariah memperoleh keuntungan yang banyak, maka keuntungan juga dibagikan banyak. Kalau keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah sedikit, maka keuntungan yang dibagi juga sedikit. Itu untuk mudharabah. Lalu apa keuntungannya bagi nasabah yang menggunakan akad wadiah? Kan ada dua jenis tadi, ada mudharabah dan wadiah. Nah, dalam hal wadiah, karena konsepnya adalah titipan, maka pada dasarnya nasabah tidak memperoleh apa-apa, kecuali dia mengamankan uangnya di bank syariah. Tapi karena bank syariah boleh menggunakan uang itu kemudian dikelola dengan baik memperoleh keuntungan, maka bank ya. Nah, dengan catatan bonus itu juga tidak boleh diperjanjikan di awal. Misalnya ada nasabah yang menitipkan uangnya 500 juta. Bolehkah nasabah bertanya berapa bonusnya? Berapa bonus yang saya dapatkan dari ini? Boleh nggak? Nah, nasabah tidak ditetapkan berapa bonusnya dan bank juga tidak boleh memperjanjikan. Misalnya kalau Ibu menyimpan dananya di sini dalam bentuk akad wadiah, Ibu bisa ambil kapan saja dan kalau nanti bank memberikan bonus sekian. Nah, itu tidak boleh. Di bonus tidak boleh diperjanjikan di awal. Tapi bank syariah boleh memberikan bonus. Nah, ini catatannya ya. Bank syariah boleh memberikan bonus ketika bank syariah memperoleh keuntungan dari uang yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk wadiah kemudian dikelola, tentu dengan catatan tidak boleh ada kerugian karena kerugian adalah tanggung jawab dari bank sebagai penerima titipan. Itu yang pertama giro. Yang kedua adalah tabungan. Nah, tabungan hampir sama dengan giro, akan tetapi cara penarikannya berbeda. Ya, jadi kalau tabungan itu simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan yang penarikannya bisa dengan pemindah bukuan, bisa dengan kartu ATM. Jadi kalau tabungan selama saldonya masih ada sesuai dengan ketentuan, maka nasabah boleh menariknya kapan saja menggunakan kartu sama uangnya masih ada atau juga bisa digunakan untuk fasilitas lainnya. Ya. Nah, tabungan ini juga memiliki dua jenis akad. Yang pertama akadnya adalah akad mudharabah. Nah, sama seperti halnya yang tadi, akad mudharabah juga menggunakan akad mudharabah juga menggunakan konsep kerjasama bagi hasil, profit and loss sharing. Nasabah dengan bank membuat kesepakatan, nasabah menginvestasikan uangnya di bank, kemudian bank mengelola uang itu. Kalau dapat keuntungan nanti uang itu dikumpulkan oleh bank, lalu keuntungan itu dibagi kepada seluruh nasabah, tergantung kepada porsi modalnya. Jadi berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Kalau untung bank banyak, maka nasabah yang menabung juga dapat. Makanya dalam tabungan, saudara yang sudah memiliki rekening tabungan bank syariah, nanti di tabungannya itu tertulis basil atau bagi hasil. Kalau di Konven namanya adalah bunga. Ya. Kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Nah, yang kedua, akad yang digunakan dalam tabungan adalah akad wadiah. Sama seperti halnya dengan dalam giro tadi, wadiah
nasabah tidak memperoleh keuntungan, akan tetapi bank boleh memberikan bonus jika suatu waktu bank ingin memberikan bonus. Dan bonus itu juga tidak boleh diperjanjikan di awal. Nah, jadi berapa bonusnya tidak boleh diberitahu di awal, tapi suatu waktu bank boleh memberikan bonus karena uangnya dikelola oleh bank. Yang ketiga adalah deposito. Nah, deposito ini adalah tabungan berjangka yang pengambilannya hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Jangka waktunya misalnya 1 bulan, maka pengambilannya adalah setelah waktunya genap 1 bulan, baru uangnya boleh diambil, atau 1 tahun, atau 2 tahun, dan sebagainya. Nah, kalau dia one prestasi dengan akadnya gimana? Misalnya, perjanjiannya adalah jangka waktunya, jatuh temponya 6 bulan. Bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di bulan Maret dia sudah ambil. Apa konsekuensinya? Berarti nasabahnya ingkar janji dengan kontraknya, walaupun uangnya uang nasabah. Nah, lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah nasabah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sudah diperjanjikan. Nah, kemudian ada pelanggaran kontrak tersebut. Jadi kalau dia berbatas waktu, maka waktu pengambilan uangnya adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau dia tabungan biasa, yang mau ambil hari ini kita tabung uangnya, besok kita ambil lagi, ya silakan. Ada hak kita di sana. Nah, tapi kalau deposito, dia hari ini kita depositokan uangnya, jangka waktunya kita sepakati, maka pengambilannya juga sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama. Ya, itu 3 hal yang terkait dengan produk deposito, tabungan, dan giro tadi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada pemakalah. Ada pertanyaan?